Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Anak muda, kamu tidak perlu khawatir. Aku hanyalah sisa jiwa yang ditinggalkan oleh naga Azure primordial yang mengawasi tempat percobaan ini. Aku tidak akan menyakitimu. Suara kuno itu terdengar sekali lagi, martabat terhormat diungkapkan melalui suara ini, namun juga selembut angin. Primordial, naga Azure. Yunce mengangkat kepalanya dan melihat ke atas saat dia dengan bingung merenungkan nama ini berulang kali. Dan di bagian terdalam pikirannya, terdengar suara Jasmine yang sangat terkejut. Apa? Naga Azure purba, kepala dari berbagai binatang suci di era primordial, Dewa Naga, Naga Azure primordial. Sepasang mata misterius tiba-tiba terbuka di ruang gelap gulita di atas. Kedua matanya besar, namun panjang dan sipit, bentuknya hampir sama dengan mata manusia. Pemandangan ini mirip dengan mata Phoenix yang dilihat Yunce di tempat persidangan Phoenix. Yang berbeda adalah mata Phoenix berwarna emas sedangkan mata ini berwarna biru yang lebih dalam dari langit. Di saat yang sama, seolah langit telah terbalik, hamparan aura tak berujung turun. Di depan bidang aura ini, Yunce tiba-tiba merasa seolah-olah dirinya sangat kecil seperti sebutir pasir di depan gunung ini. Kedalaman aura ini, jauh melampaui aura Phoenix yang dia alami hari itu. Terbungkus di bawah aura jiwa ini, Yunce benar-benar tidak mampu mencurigai adanya ketidakbenaran di balik apa yang dikatakan suara itu sebelumnya. Ini adalah semacam kekuatan absolut yang menekan campur tangan pikiran. Dan pada saat yang sama, aura jiwa ini sangat menakutkan. Bagaimana mungkin suara itu bisa mengatakan hal yang tidak benar? Jiwa sisa primordial Azure Dragon, tempat percobaan, jangan bilang kalau tempat ini sama dengan tempat rahasia Phoenix. Apakah tempat di mana Anda pernah singgah sementara dan merupakan tempat di mana Anda meninggalkan kekuatan untuk diwariskan kepada generasi mendatang? Yunce mengangkat kepalanya untuk melihat sepasang mata biru-biru saat dia bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Benar, era surgawi telah lama berakhir, dan dewa sejati juga telah lenyap sepenuhnya. Namun kami tidak ingin sepenuhnya menghilang dari dunia, dan akan berusaha menggunakan berbagai cara untuk meninggalkan sisa kekuatan kami untuk diwariskan kepada generasi masa depan yang memiliki hubungan dekat dengan kami, yang kemudian akan mewariskan apa yang dulu kami miliki. Untuk menjadi kekuatan kita bagi generasi masa depan mereka selamanya, setelah menunggu bertahun-tahun, akhirnya saya menemukan yang ditakdirkan. Dan dalam ribuan tahun ini, Anda adalah yang pertama. Aku, pertama, benar, yang pertama setelah 1000 tahun. Suara primordial Azure Dragon bergema, 1000 tahun yang lalu, ada 129 penantang yang telah tiba di tempat ini. Tapi setelah itu, dua naga banjir datang ke sini sambil mengikuti auraku dan tidak pernah pergi. Selanjutnya, mereka dengan cepat menjadi dewasa di bawah nutrisi aura Dewa Naga dan mencapai puncak alam mendalam langit. Tingkat kekuatan di negeri ini sangat rendah, oleh karena itu, keberadaan kedua naga banjir ini membuat manusia tidak mungkin mendekati tempat ini. Ditambah fakta bahwa daerah ini telah lama menjadi tempat berkumpulnya binatang buas, Wasteland of Death, yang reputasi buruknya telah tersebar jauh dan luas. Mereka yang memiliki keberanian dan kemampuan untuk mendekati tempat ini semakin berkurang, kadang-kadang bahkan sulit untuk melihat satu orang setiap 100 tahun sekali. Tidak heran sebenarnya ada banyak binatang buas berkumpul di sini, jadi itu karena keberadaan aura Dewa Naga. Jasmine dengan lembut berkata, berkumpulnya begitu banyak binatang buas di pegunungan 10.000 binatang adalah karena aura Phoenix, dan alasan di balik wilayah ini, adalah karena aura Dewa Naga. Dari semua binatang ilahi purba, Dewa Naga berada di urutan teratas dalam daftar, levelnya, jauh melampaui Phoenix. Setelah jatuhnya banyak dewa, ada begitu banyak orang yang ingin menemukan sisa-sisa Dewa Naga,
dengan harapan besar untuk mendapatkan kekuatan apapun yang ditinggalkan Dewa Naga. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ia benar-benar meninggalkan warisannya di benua langit kecil yang mendalam ini. Meskipun kamu bisa sampai di sini bukan berdasarkan kekuatanmu sendiri, itu tetap ditentukan oleh takdir. Anda memenuhi syarat untuk menjalani uji coba yang saya tinggalkan. Jika Anda mampu melewati uji coba yang saya tinggalkan, saya dapat memberi Anda 3 tetes darah Azure Dragon dan membiarkan Anda memiliki garis keturunan Dewa Naga. Apakah Anda bersedia? Yunce sebenarnya tidak segera menjawab karena pada saat ini, pikirannya saat ini pada dasarnya tidak memikirkan tentang suatu cobaan atau tidak. Setelah keterkejutan awal yang mengejutkan dari kemunculan tiba-tiba Primordial Azure Dragon, kondisi pikirannya menjadi dingin sekali lagi saat dia buru-buru berkata, Primordial Azure Dragon, kamu adalah Dewa Naga terkuat di era primordial. Kalau begitu, maka kamu harus punya cara untuk menyelamatkan orang di sampingku ini. Saya mohon, tolong selamatkan dia, selamatkan nyawanya, dan bantu dia mendapatkan kembali kekuatan aslinya. Jika Anda bisa melakukan ini, saya bersedia memberi Anda apapun sebagai imbalannya, bersedia membayar berapapun biayanya. Bulu mata peri kecil yang panjang sedikit bergetar sesaat. Mata berwarna biru itu berkedip samar. Kemudian, sebuah suara kuno terdengar, cedera internalnya sangat parah, kelima bagian dalam telah roboh, vena dan meridian yang dalam, telah hancur. Terlebih lagi, hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk mati. Saya hanyalah sisa jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya, tapi saya tahu cara untuk menyelamatkannya. Seperti yang Anda inginkan, itu bisa menyelamatkan hidupnya, dan juga memulihkan sepenuhnya kekuatan sebelumnya. Tidak, itu bahkan bisa membantunya membuat terobosan dan benar-benar melangkah ke alam kaisar yang mendalam. Paruh pertama pidato Primordial Azure Dragon menghancurkan harapan Yunce, tapi paruh kedua membuatnya tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dengan pancaran cahaya aneh di matanya, suaranya juga bergetar keras secara emosional. Apa yang kamu katakan? Apakah yang kamu katakan itu benar? Cepat beritahu aku, metode apa ini, cepat beritahu aku. Setelah selesai berbicara, dia dengan bersemangat menurunkan tubuhnya dan berkata kepada peri kecil, apakah kamu mendengar itu? Tidak hanya ada metode untuk menyelamatkan hidup Anda, tetapi juga dapat memulihkan pembuluh darah dan meridian Anda yang dalam. Ini juga bisa membantu Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda sebelumnya, dan juga memungkinkan Anda untuk menerobos kemacetan yang sebelumnya tidak dapat Anda lewati. Pernahkah Anda mendengarnya? Kata-kata ini secara pribadi datang dari mulut Primordial Divine Beast sendiri, jadi itu jelas bukan kebohongan. Apakah kamu mendengarnya? Keinginan peri kecil untuk mati datang dari keputusasaan karena kehilangan seluruh kekuatannya dan menjadi cacat. Satu-satunya hal yang mungkin bisa menghilangkan keinginannya untuk mati adalah harapan untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar suara Primordial Azure Dragon dan di bawah tangisan gembira Yunce, mata peri kecil, yang selalu tertutup dalam keputusasaan, perlahan-lahan terbuka ke celah bulan sabit. Apa yang terpantul di dalamnya bukan lagi dua mata yang benar-benar redup, melainkan sebuah cahaya yang dipenuhi hasrat. Primordial Azure Dragon, tolong beritahu saya apa metode ini. Tidak peduli metode apapun, tidak peduli betapa sulitnya, saya pasti akan mencapainya. Tolong beritahu aku. Yunce mengangkat kepalanya ke arah sepasang mata biru, dan berseru dengan keras. Jawaban Primordial Azure Dragon tenang dan tanpa emosi, meskipun saya mengetahui metode ini, Anda dan saya tidak berhubungan satu sama lain dengan cara apapun, juga tidak ada hutang atau keluhan di antara kita. Sama sekali tidak ada alasan bagi saya untuk memberitahu Anda tentang hal itu. Kecuali apa? Kecuali kamu bisa melewati ujian yang aku tinggalkan,
dan mendapatkan garis keturunan dan warisanku. Lalu, metode untuk menyelamatkannya, saya akan memberi tahu Anda secara keseluruhan. Kalau tidak, saya tidak punya kewajiban untuk memberi tahu Anda. Anda bisa memilih sesuai keinginan. Oke, segera setelah Primordial Azure Dragon selesai berbicara, Yunce langsung mengangguk tanpa ragu sedikit pun, saya menerima cobaan Anda. Selama dia lulus ujian Dewa Naga, dia akan bisa mendapatkan garis keturunan Dewa Naga, dan juga akan mendapatkan metode untuk menyelamatkan peri kecil. Alasan apa dia tidak setuju? Haha, bagus sekali. Suara tua itu mulai tertawa, namun, sebelum aku menyelesaikan kata-kataku, kamu tidak perlu menyetujuinya dengan cepat. Ujian yang saya tinggalkan tidak menguji kekuatan penantang, namun menguji bakat bawaan, kemauan, dan tekad mereka. Kesulitan uji coba akan bervariasi berdasarkan kekuatan penantang. Begitu seseorang memasuki tempat persidangan, hanya akan ada dua hasil. Pertama, lulus ujian dan mendapatkan garis keturunan Dewa Naga. Hasil lainnya, apakah kematian? Tidak ada kegagalan, yang ada hanya perjalanan atau kematian. Lalu di antara 129 penantang itu, berapa banyak yang lolos? Yunce tersentak ringan. Di benua ini, aku yakin kamu belum pernah mendengar keberadaan seseorang yang memiliki garis keturunan Dewa Naga. Karena, di antara 129 penantang sebelum Anda, tidak ada yang lolos. Mereka semua tetap berada di tempat percobaan, dan menjadi kerangka kering. Selain itu, di antara 129 penantang ini, bahkan yang memiliki kekuatan paling rendah pun berasal dari alam mendalam langit. Meski begitu, apakah kamu masih bersikeras memasuki tempat persidangan? Naga Azure Purba bertanya perlahan. Yunce melirik peri kecil, dan mengangguk. Bahkan setelah mendengar kata-kata Primordial Azure Dragon, suaranya masih sangat tegas. Tentu saja. Jawabanmu tidak segan-segan. Keberanian Anda sungguh luar biasa. Terlebih lagi, saya merasakan bahwa sebagian besar tekad Anda berasal dari keinginan Anda untuk menyelamatkan orang di samping Anda ini. Karena seperti ini, aku akan mengabulkan keinginanmu, dan membukakan gerbang ke tempat uji coba untukmu. Sebelum kamu memasuki gerbang tempat uji coba, kamu punya cukup waktu untuk mempersiapkan segalanya, terutama persiapan mental. Anda memiliki darah Phoenix yang mengalir di dalam diri Anda, yang membuktikan bahwa Anda telah berhasil menyelesaikan uji coba yang ditinggalkan oleh Phoenix sebelumnya. Namun, Anda tidak boleh mencoba mengukur kesulitan ujian Dewa Naga dengan kesulitan ujian Phoenix. Sifat Phoenix adalah baik hati dan konservatif. Sekalipun ujian yang ditinggalkannya berat, tidak akan sulit sampai membuat seseorang putus asa, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya berakibat fatal. Tapi Dewa Naga sebagai penguasa semua binatang, memandang rendah dunia dengan bangga. Garis keturunan Dewa Naga, sama sekali tidak akan pernah diberikan kepada orang biasa manapun. Hanya makhluk tertinggi yang memiliki cukup bakat dan kemauan untuk menjadi penguasa langit dan bumi, yang dapat memenuhi syarat untuk memiliki garis keturunan Dewa Naga. Jika Anda yakin Anda memiliki kualifikasi dan keberanian seperti ini, masuklah ke gerbang uji coba ini. Jika Anda diam, Anda hidup, dia mati. Jika Anda masuk ke dalamnya, apakah Anda dan dia akan hidup dan mati tidak akan pasti. Buat keputusan terakhir. Saat suara Primordial Azure Dragon jatuh, cahaya biru tiba-tiba berkedip di dinding batu di depan Yunce. Setelah itu, formasi teleportasi berwarna biru yang tingginya lebih dari 2 pria muncul darinya. Formasi teleportasi menuju tempat persidangan. Namun, Yunce tidak segera melangkah maju dan malah bertanya, Primordial Azure Dragon, jika saya lulus uji coba ini, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan? Waktunya akan tergantung padamu. Mungkin beberapa hari, atau mungkin beberapa bulan, atau mungkin beberapa tahun.
Ini adalah jawaban primordial Azure Dragon. Melihat peri kecil di tanah yang nafasnya lemah, alisnya berkedut, dan kemudian berkata dengan tegas, "Kalau begitu, bolehkah aku membawanya ke tempat persidangan bersamaku?" "Boleh, tapi saya tidak merekomendasikannya." Primordial Azure Dragon berkata dengan suara serius, "Ujian Dewa Naga bisa dilakukan oleh banyak orang sekaligus sejak awal. Namun kesulitan uji coba yang dihadapi juga akan meningkat seiring dengan jumlah orang. Selain itu, kesulitannya meningkat dengan orang terkuat sebagai dasarnya. Artinya, jika kamu membawanya bersamamu, kesulitan ujiannya akan meningkat 1 kali lipat dengan kekuatanmu sebagai dasarnya. Kamu akan menghadapi ujian yang 2 kali lebih sulit dibandingkan saat masuk sendirian." "Baiklah, aku mengerti." Yunce perlahan mengangguk, tekad di matanya tidak goyah atau goyah sedikit pun. "Kalau begitu aku memilih untuk membawanya bersamaku dan masuk." Begitu dia memasuki tempat persidangan, tidak diketahui kapan dia akan kembali. Dengan kondisi peri kecil saat ini, satu-satunya cara dia bisa bertahan adalah agar pembuluh jantungnya dilindungi oleh energi mendalam Yunce. Jika dia meninggalkannya sendirian di sini, dan memasuki tempat persidangan sendirian, dia mungkin tiba-tiba meninggal kapan saja. Jika ini keputusanmu, maka aku tidak punya hak untuk ikut campur. Namun perlu Anda ketahui, setelah membawanya masuk bersama Anda, kesulitan uji coba tidak hanya akan meningkat 1 kali lipat, Anda juga harus terus melindunginya. Tidak hanya akan mengganggu pikiran, Anda juga harus membagi sebagian energi Anda yang dalam untuk melindungi pembuluh darah kehidupannya. Ini adalah keputusan yang sangat tidak bijaksana. "Jangan pedulikan aku, jangan ambil aku." Bulu mata peri kecil sedikit bergetar, dan suaranya yang lemah seperti angin sepoi-sepoi keluar dari celah di antara bibirnya. Yunce berjongkok, melihat ekspresi di matanya dan berbicara dengan lembut, "Kamu menjadi seperti ini untukku. Aku laki-laki, sebagai seorang laki-laki, bagaimana aku bisa meninggalkanmu begitu saja?" "Pria, aku tidak membutuhkan perlindungan." Seorang laki-laki, bibir peri kecil terlihat mengerikan. "Kamu tidak mempunyai suara dalam hal ini." Saat peri kecil mengeluarkan erangan lembut, Yunce mengangkatnya sekaligus dan berjalan menuju gerbang tempat persidangan. "Anda saat ini tidak perlu memikirkan atau berbicara apapun. Aku hanya ingin kamu hidup tidak peduli apa yang mungkin terjadi. Saat aku melewati ujian dan memulihkan kekuatan milikmu, pada saat itu, apakah kamu ingin mengutukku, memukulku, atau mengatakan bahwa aku memelukmu dan menajiskanmu tanpa izinmu? Semuanya baik-baik saja. Tapi sekarang, sebelum kekuatanmu pulih, segalanya akan diputuskan olehku." Setelah dia selesai berbicara, tanpa memberi peri kecil kesempatan lagi untuk berbicara dan menolak, dia membawa peri kecil dan berlari ke formasi teleportasi tempat uji coba dengan kecepatan singkat. Saat Yunce melangkah masuk sambil membawa peri kecil, formasi teleportasi menghilang. Setelah beberapa saat singkat, suara berlarut-larut dari primordial Azure Dragon bergema di gua gunung yang redup. "Haha, anak muda yang baik. Ini adalah dataran tinggi yang kering dan tandus." Menatap keluar, lingkungan sekitarnya penuh dengan pegunungan curam yang menembus lautan awan. Pegunungan yang mengelilinginya mengelilingi area tersebut, mengubah tempat ini menjadi tanah yang tak terhindarkan dan terisolasi, di mana bahkan setengah dari sinar cahaya yang dipancarkan terhalang. Yunce, yang melewati gerbang ujian dan memasuki tempat ini, melihat sekeliling, dan mengerutkan kening. Platform tempat dia berdiri sangat kecil. Itu sangat kecil sehingga dia bahkan bisa melihat ujung terjauh dari platform di posisinya saat ini. Panjang platformnya tidak lebih dari 1/4 kilometer, dan lebarnya hampir 100 meter. Lingkungan sekitar semuanya pegunungan, jadi pada dasarnya tidak ada jalan untuk dilalui. Dan, semua puncak gunung sepertinya tersembunyi di balik awan,
bahkan jika seseorang berpikir untuk mendaki ke puncak salah satunya, sangatlah mustahil untuk melakukannya. Lepaskan aku. Peri kecil, yang berada dalam pelukannya, mengeluarkan suara lemah, dan bahkan lengan kanannya, satu-satunya anggota tubuh yang bisa dia gerakkan dengan bebas, membuat sedikit kesulitan. Yunce tahu dia tidak terbiasa dengan hal itu, atau, tepatnya, dia sangat benci berhubungan dengan pria. Dia berlutut, mengeluarkan selimut berwarna merah muda dan meletakkannya di lantai. Setelah itu, dia menempatkan peri kecil di atasnya, dan berkata dengan lembut, "Kamu tidak perlu khawatir. Kecuali jika benar-benar diperlukan, saya tidak akan menyentuh Anda begitu saja. Saat ini, kami telah memasuki tempat uji coba Dewa Naga. Tidak peduli Anda mau atau tidak, takdir kita saat ini sudah sepenuhnya terhubung. Jika kita berhasil melewati cobaan ini, kita berdua akan bisa hidup, bahkan memperoleh manfaat yang luar biasa. Jika kita gagal, maka kita berdua akan mati. Tapi, sebelum kami gagal, kamu pastinya tidak memiliki pikiran untuk mati, dan bekerja keras untuk menjaga dirimu tetap hidup, oke? Karena ini bukan cobaan saya sendiri, melainkan cobaan milik kami berdua, dan ini berkaitan dengan nasib kami berdua. Saya harap Anda dapat memberi saya kekuatan dan memberi diri Anda harapan. Harapan untuk tidak hanya dapat terus hidup, tetapi memiliki pemulihan lengkap dari pembuluh darah dan meridian Anda yang dalam, dan bahkan secara langsung menerobos ke alam kaisar yang mendalam. Sejak muda, peri kecil memiliki kualifikasi untuk mencapai puncak absolut, dan tidak ada seorang pun di usia yang sama yang mampu melawannya. Dia belum menjadi setengah baya, tetapi sudah setengah langkah dari alam kaisar mendalam. Dia pada dasarnya menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk dikagumi dan dihormati. Dia terbiasa berdiri di ketinggian yang tidak diimpikan oleh siapapun, dan dengan penuh kebanggaan, memandang rendah orang lain. Tapi sekarang, seperti gadis kecil yang dibujuk, dia dihibur oleh Yunce. Dia tidak terbiasa dengan hal itu, dia juga tidak bisa menjelaskan perasaan yang dia rasakan saat ini. Dia menutup matanya, dan tidak memberikan jawaban lain, tetapi pikiran tentang kematian di dalam hatinya, telah menghilang secara diam-diam sejak lama. Kamu benar-benar mengambil selimutku dan memberikannya kepada gadis lain. Apakah kamu tidak takut aku akan marah? Kata Jasmine sedikit kesal. Jasmine, kamu memiliki hati yang besar, jadi kamu pasti tidak akan mempermasalahkan masalah sekecil itu. Setelah saya kembali ke Blue Wind Imperial City, saya pasti akan membelikan Anda yang lebih baik. Jasmine mendengus dingin. Huff. Kita bisa membicarakannya lagi setelah Anda dapat kembali ke Blue Wind Imperial City dengan hidup utuh. Anda sebenarnya bersikeras membawa wanita ini ke pengadilan. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Tidak hanya kesulitannya yang akan bertambah, perhatianmu pasti akan terganggu karenanya. Ini adalah ujian Dewa Naga. Tingkat kesulitannya adalah sesuatu yang mustahil untuk Anda bayangkan. Dalam kondisi saya saat ini, saya tidak dapat menggunakan 1 ons pun kekuatan saya, Anda sendirian. Suara Jasmine dipenuhi kepahitan. Di matanya, keputusan Yunce untuk membawa peri kecil ke tempat persidangan tidak diragukan lagi merupakan langkah mencari kematian. Tapi dengan pemahamannya tentang kepribadian Yunce dalam 1 tahun dia bersamanya, tindakannya ini sama sekali tidak terduga baginya. Di langit di atas, suara primordial Azure Dragon tiba-tiba bergema. Selamat datang di tempat percobaan Dewa Naga, 2 manusia muda. Dalam uji coba ini total akan ada 3 tahap. Di mana kalian berdua sekarang, disitulah panggung pertama akan diadakan. Di depan Anda, adalah satu-satunya pintu masuk tempat diadakannya tahap kedua. Kalahkan semua prajurit naga batu di tempat ini, dan pintu masuknya akan terbuka secara alami. Semoga kalian berdua beruntung. Saat suara primordial Azure Dragon menghilang,
di depan Yunce, dua bola cahaya kuning kotor tiba-tiba mulai berkedip. Yunce dengan cepat mengambil langkah ke depan, dan dengan kedua tangannya, dia memegang pedang kolosal tuan secara horizontal di depannya. Cahaya kuning tersebar, dan dua sosok muncul di depan mata Yunce. Tubuh mereka tidak berbeda dari orang kebanyakan, tetapi tampaknya diukir dari batu, dan sangat kokoh. Kepalanya setengah manusia dan setengah naga. Mereka memegang tombak batu di satu tangan dan perisai batu di sisi lain, saat sepasang mata tanpa ekspresi mereka terkunci erat pada Yunce. Apakah ini prajurit naga batu yang dibicarakan oleh naga Azure Purba? Kewaspadaan Yunce di dalam hatinya meningkat, tapi segera setelah itu, hatinya menjadi tenang. Sebab, dia tidak merasakan sedikit pun intimidasi dari aura kekuatan yang terpancar dari kedua Stone Dragon Warriors. Kekuatan mereka mungkin berada di tingkat keempat dari alam mendalam sejati, sama seperti kamu. Kata Melati, kedua prajurit naga batu sudah mulai bergerak langsung menuju Yunce. Tubuh mereka tampak berat, karena langkah larinya sangat memekakkan telinga. Menghadapi musuh dengan level yang sama pada saat yang sama, bagi seorang praktisi rata-rata, memang sangat sulit. Namun, bagi Yunce, itu pada dasarnya tidak mengintimidasi. Karena dia, yang memiliki 4 kemampuan surgawi yang hebat dalam satu tubuh, dapat sepenuhnya melenyapkan lawan dengan level yang sama dalam sekejap. Yunce menunggu dua prajurit naga batu mendekat, dan mengayunkan pedangnya, yang bahkan lebih panjang dari tombak yang dipegang prajurit naga batu. Ketika prajurit naga batu pertama baru saja mengangkat tombaknya dan mengambil posisi menyerang, pedang Yunce telah menghantam tombak batu itu, langsung menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Kemudian, tanpa kehilangan momentum, pedangnya menembus pinggangnya. Namun, bahkan pada titik ini, tidak ada tanda-tanda kekuatan di balik pedang itu berkurang, karena pedang itu terus menyapu udara, menghantam tubuh orang kedua prajurit naga batu. Tubuh kedua prajurit naga batu yang hancur tergeletak di lantai dan kemudian, menghilang sepenuhnya dalam kilatan cahaya. Yunce hanya mengayunkannya sekali, dan hanya dalam waktu satu tarikan napas, dia menghancurkan dua prajurit naga batu dan tombak batu. Benar-benar tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, di seluruh generasi muda di Blue Wind Empire, mustahil untuk menemukan orang kedua, pada tingkat yang sama dengan Yunce, yang mampu melakukan hal ini. Setelah mengalahkan dua lawan dengan level yang sama, Yunce tidak bersantai karena ini. Ini adalah ujian Dewa Naga, jadi bagaimana bisa semudah ini? Jika kesulitan uji coba hanya pada tingkat ini, maka tidak masuk akal bagi semua dari 129 orang sebelumnya yang mengikuti uji coba tersebut untuk kehilangan nyawa. Bahkan belum sampai 3 tarikan napas setelah Yunce mengalahkan dua prajurit naga batu, di depannya, 4 bola cahaya kuning tiba-tiba mulai berkedip, dan tepat setelahnya, 4 prajurit naga batu, dengan sosok yang sama persis dengan yang sebelumnya, mengangkat tombak mereka saat mereka menyerang Yunce. Meski jumlahnya bertambah menjadi 4, kekuatan prajurit naga batu ini tidak berubah dan masih berada di level yang sama dengan Yunce, level keempat dari alam mendalam sejati. Yunce maju selangkah, pedangnya yang berat menyapu seperti ekor naga, dan dengan suara keras, keempat prajurit naga batu yang beratnya setidaknya beberapa ratus kilo dikirim terbang jauh. Ketika mereka mendarat, keempatnya hancur berkeping-keping. 4 prajurit naga batu, masih langsung tersingkir. Tirani dan jangkauan serangan pedang berat, adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan tombak panjang. Tanpa memberi Yunce waktu untuk menunggu, setelah 4 prajurit naga batu yang hancur menghilang, sinar cahaya kuning sekali lagi melintas di depan Yunce, dan kali ini, ada 8 dari mereka. 8 prajurit naga batu muncul dalam satu baris di depan Yunce. Bahkan dengan angka-angka ini, Yunce masih tidak takut. Tanpa menunggu prajurit naga batu menyerang,
dia mengambil inisiatif untuk bergegas ke arah mereka dan mengayunkan pedang beratnya dengan kekuatan lebih dari sebelumnya. 3 prajurit naga batu baru saja muncul, tetapi kepala mereka telah berubah menjadi puing-puing, jatuh tegak ke tanah. Pada saat ini, 3 tombak datang ke arah Yun Ce dari sisinya. Tanpa melihat ke arah mereka, Yun Ce mengayunkan pedangnya, lalu 3 tombak batu langsung hancur, dan gelombang udara yang ditimbulkan oleh sapuan tersebut memaksa 5 prajurit naga batu yang tersisa untuk mundur. Tepat setelah itu, dia melaju ke depan dan menebas 3 kali. 3 ledakan keras bergema, dan 5 prajurit naga batu hancur satu demi satu. Dalam seluruh proses ini, 8 prajurit naga batu tidak hanya tidak dapat menyentuh Yun Ce, mereka bahkan tidak dapat mendekat dalam jarak 3 langkah darinya. Pada saat ini, dalam benak Yun Ce, peringatan Jasmine terdengar. Jangan serang mereka dengan ganas. Cobalah untuk membatasi penggunaan energi Anda sebanyak mungkin. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa jumlah prajurit naga batu ini berlipat ganda di setiap gelombang berikutnya? Dalam beberapa gelombang terakhir, pasti akan ada lebih banyak lagi. Aku tahu. Yun Ce mengangguk. Gelombang pertama berjumlah 2, gelombang kedua berjumlah 4, dan gelombang ketiga berjumlah 8. Mengikuti pola ini, gelombang berikutnya pasti akan memiliki 16 gelombang, dan gelombang berikutnya setelah itu akan memiliki 32, dan kemudian 64. Bertarung melawan lawan dengan level yang sama, dan bahkan selusin dari mereka pada saat yang sama, jika itu orang lain, itu pasti akan menjadi keputusasaan. Tapi bagiku, bahkan jika 100 dari mereka datang pada saat yang sama, aku masih bisa membunuh mereka semua tanpa meninggalkan satu pun. Kata Yun Ce dengan yakin. Saat dia mengatakan itu, cahaya kuning sekali lagi menyala di depannya, dan 8 prajurit naga batu baru muncul. 8. Mengapa hanya ada 8? Apakah 8 sebenarnya merupakan batasnya? Dalam hatinya, Yun Ce sedikit terkejut. Saat dia hendak maju untuk menyerang, tiba-tiba, dia merasakan ada yang tidak beres. Karena aura dari prajurit naga batu ini tidak hanya hadir di depannya, tapi samar-samar dia juga bisa merasakannya di belakangnya. Dia menghentikan langkahnya dan dengan cepat berbalik. Dia terkejut melihat 8 prajurit naga batu yang menggunakan tombak muncul di belakang juga, dan mereka saat ini sedang menyerang peri kecil, yang terbaring di lantai. Kamu mendekati kematian. Yun Ce berlari kembali dengan kecepatan kilat. Seperti seekor naga, ayunan pedangnya menimbulkan badai angin, mendorong kembali semua prajurit naga batu yang mendekati peri kecil, dan kemudian, dia dengan cepat menuju ke sisi peri kecil. Namun kali ini, dia tidak berani mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Sebaliknya, dia berdiri di sisi peri kecil, dan menghancurkan prajurit naga batu yang menyerang mereka satu demi satu. Tapi, sebelum dia bisa menyelesaikan berurusan dengan yang ada di depannya, 8 prajurit naga batu di belakang datang menyerbu ke arah mereka bersama-sama. Mereka tampaknya telah mengetahui kelemahan Yun Ce, karena semua tombak panjang mereka disodorkan ke arah peri kecil, yang tergeletak di lantai. Serangan datang dari depan dan belakangnya, bagi Yun Ce, itu masalah kecil. Tapi peri kecil berada di tengah bahaya, jadi dia tidak bisa melakukan kelalaian sedikit pun. Seperti keadaan peri kecil saat ini, dia bisa mati kapan saja. Dan saat ini, hanya ada 16 Stone Dragon Warriors, namun akan ada lebih banyak lagi di setiap gelombang berikutnya. Jika dia akan berbaring di tanah sepanjang waktu sementara dia hanya berdiri menjaganya di sisinya, mustahil untuk memastikan keselamatannya. Yun Ce kemudian membuat keputusan. Dia dengan liar mengacungkan pedangnya yang berat, menggambar bulan purnama hitam pucat di sekujur tubuhnya, yang memaksa semua prajurit naga batu mundur sekitar 6 meter. Kemudian, dia melepaskan tangan kirinya dari gagang pedang, dan menggunakannya hanya dengan tangan kanannya.
Dia mengangkat peri kecil dengan lengan kirinya, dan dengan erat memegangi peri kecil di bahunya. Kemudian, dia terjun ke dalam kelompok prajurit naga batu, dimanapun pedangnya yang berat diayunkan, pecahan batu akan beterbangan. Kamu gila. Tindakan Yun Ce benar-benar mengejutkan Jasmine saat dia berseru. Kamu sebenarnya mengayunkan pedang beratmu dengan satu tangan. Ini akan menyebabkan kekuatanmu turun 2 kali lebih cepat. Dengan menggendongnya, tidak hanya akan meningkatkan tingkat pengurasan staminamu, itu juga akan mempengaruhi pergerakanmu, dan menyebabkan perhatianmu terus-menerus terganggu. Jika kamu tidak ingin mati di sini, cepat buang dia ke samping lalu kendalikan konsumsi energimu. Saya tidak bisa melakukan itu, kata Yun Ce tanpa ragu. Kamu bisa menyebutku idiot dan bahkan menyebutku sombong, tapi aku tidak akan pernah merendahkannya. Jika kamu berada di tempatnya, aku juga tidak akan pernah membuangmu. Saat dia mengatakan itu, pedang berat Yun Ce telah mengayunkan 6 bulan sabit, menghancurkan ke-16 prajurit naga batu.